hendaknya engkau membaca setiap kali selesai salat wajib. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Ada hadis namanya hadis musalsal mahabbah. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz itu datang kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, inni uhibbuk ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku cinta dengan engkau wahai Mu'adz, kata Rasulullah. Maka ini hadis bersambung kita, namanya hadis musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal dengan cintanya kita. Jadi Rasulullah ngomong dengan Mu'adz, Mu'adz ngomong lagi dengan sahabat yang lain, Mu'adz ngomong lagi dengan muridnya, nyambunglah. Nah, dan kita juga mendapatkan hadis ini ijazah dari Habib Umar, dari Habib Ghazali. Dulu kalau ada wali-wali besar, Habib Umar dan guru-guru kita ngomong, tolong ya Habib bilang sama murid-murid anaknya, anak cinta kepada kalian. Supaya bersambung cinta ini dapat cinta ya cinta sampai ke Rasul, namanya hadis musalsal. Maka disuruh kita membaca setiap habis sholat apa Allahumma a'inna ala dzikrika, seperti Rasulullah memerintahkan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ini dah aku cinta kepadamu dan aku minta engkau membaca setiap habis sholat Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud subhanallah wa subhanallah. Biasanya disambungkan dengan itu Allahumma a'inna atau a'inni. A'inna kami, a'inni saya. Kenapa orang senang pakai a'inna? Karena lafaz kami ini kalau kita pakai kami minta barokah jamaah. Wabil jam'i akbalul jami' dibilang. Gara-gara kita pakai jamak ini, pakai ngumpul, pakai bersama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua kita. Semuanya diterima sama Allah. Gara-gara ngumpul, gara-gara berjamaah. Itulah kadang-kadang orang berdoa, padahal dia sendirian, tapi pakai doanya pakai kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, berikanlah hajat kami. Kenapa pakai kami? Kami ini berharap dengan malaikat kami, kan ada malaikat di sebelah kita, ada makhluk-makhluk yang tidak kita lihat, ada yang ada bersama kita. Mudah-mudahan dengan berkah jamaah, karena barakallahu bil jamaah. Banyak hadis-hadis yang menyatakan gara-gara berjamaah Allah terima. Nah, kita berharap dengan pakai lafaz jamaah ini supaya ada jamaahnya, jadi diterima sama Allah. Nah, ini boleh dibaca dengan Allahumma a'inna ala dzikrika, Allahumma a'inni ala dzikrika, oleh terserah menguliakan. Nah, kita disuruh baca setiap habis sholat, jangan lupa ya, setiap habis sholat. Dan saya di majelis ini seperti jikalau sah ijazah saya ini, mudah-mudahan Allah sempurnakan seperti saya dapatkan dari guru-guru saya, dari Habib Alim Masyhur, Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, dan semua guru kita, Habib Abdul Rahman bin Ahmad Al-Kaf, Habib yang kami temui di Makkah, di Madinah, Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan wairahum, daripada guru-gurunya, guru kami juga yang ada dan kami dapatkan di zaman itu di dalam hadis musalsal bil mahabbah, seperti dikatakan oleh Rasulullah, ya Mu'adz, inni uhibbuk, dan saya berkata kepada hadirin semuanya, wahai hadirin, saya mencintai kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima hubungan mahabbah kita ini, hubungan cinta ini sampai nyambung kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dini awal salih wa hadratin nabi al-Fatihah.
Jangan lupa lagi sudah habis sholat baca ini. Habis sholat baca ini. Dan saya juga mendapatkan ijazah dari Habib Umar. Kalau pengen selamat itu kan semua perkara bagus. Setiap mau beramal baca ayat kursi langsung baca ini. Mau mana? Mau keluar rumah baca ayat kursi baca ini. Mau tidur baca ayat kursi. Mau belajar, mau ngajar ayat kursi. Habisnya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu ya Allah. Dan bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Mau buka toko baca itu, mau tutup toko baca itu, masuk rumah baca itu seperti Bismillah. InsyaAllah keberkahan akan muncul dalam Allah SWT dan tidak lama menunjukkan keberkahannya juga di waktu tahun ke depan sudah kelihatan barokahnya InsyaAllah. Nah kemudian bacalah tasbih kata Allah ada. Jangan lupa kalian habis sholat dengan doa ini, ya. Dan membaca tasbih, baca tahmid, baca takbir, yaitu subhanallah, alhamdulillah, sama Allah, Allahu Akbar 33 ya. Tasbih 33, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Dan genapkanlah yang ke-100 dengan membaca La ilaha illallah la syarika lah alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Kan sudah 33, subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah subhanallah wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kita baca doa. Dan sebelum berbicara setelah selesai sholat subuh atau asar dan maghrib. Sebelum berbicara setelah sholat subuh dan juga sholat asar. Di antaranya adalah baca setiap pagi dan sore, maksudnya habis sholat subuh, habis sholat asar langsung, jangan ada kegiatan yang lain. Oleh karena ini kita butuh juga ngomongnya, ada subhanallah, ada masalah ini, ada masalah ini. Maksud di sini adalah jangan kita sibuk dengan yang lain daripada bacaan-baca umur perkara dunia. Habis sholat subuh dan habis sholat asar baca subhanallah walhamdulillah 100 kali. Allah. Masih duduk di tempat sholat kena. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah la ilaha illallah wa akbar 100 kali. Sama la ilaha illallah wa la syarika lah. Alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Hendaknya kau juga melazimkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya selawat merupakan penghubung antara dirimu dengan Nabi Muhammad SAW dan pintu yang mencurahkan berbagai rahmat kepadamu. Dengan perantaranya hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyrah." Nah, kalau sudah zikir tadi kita dawamkan, jangan lupa juga kita bersolawat. Karena orang yang bersolawat ini orang yang beruntung hidupnya. Itu aja hidup. Kita harus tahu benar dengan rumus-rumusnya. Kita langsung aja ambil jadi pegangan. Zikir jadi pegangan. Seperti yang diinginkan oleh Allah Haddad di dalam kitab ini, beliau menganjurkan kita, mengajak benar. Ini wali-wali Allah mengajak kita harus berzikir. Ini cara hidup kita. Caranya kita hidup berzikir. Caranya kita hidup juga dibilang jangan lupa kita bersolawat. Jangan kita mikir ke sana kemari. Ya. Berzikir, buat pegangan zikir. Pegang tasbih, sudah pegang tasbih. Waktu kita tidak lama hidup di dunia ini. Kalau kita tidak pegang tasbih, mendekatkan diri kepada Allah, apa yang kita pegang?
Apa yang kita pikirkan? Dunia ini habis. Dunia ini cuma ujian untuk kita. Kita harus ambil yang benar dalam hidup ini. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dalam hadisnya yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Artinya, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat duduknya kepada aku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah saja berselawat. Sang pencipta dunia jagat raya ini berselawat dengan Nabi Muhammad di setiap saat karena cinta sama Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita tidak mau menjadikan waktu kita dalam hidup ini untuk berselawat? Dan Allah perintahkan lagi, aku berselawat, malaikatku berselawat. Hei wahai manusia, berselawatlah. Ada rahasia apa yang sampai Rasulullah perintah? Allah perintahkan kita untuk berselawat dengan Nabi Muhammad. Allah perintahkan kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Kita hidup jangan sendirian, tidak boleh sendirian. Mikir sendirian. Kita ini ada Nabi, ada junjungan. Ada apa-apa kita kembali mengikuti jejaknya. Mengikuti apa yang diwasiatkan sama Nabi. Nabi dulu nyuruh kita begini, ikuti. Nabi dulu perintahkan kita begini, ikuti. Kalau kita tidak ikuti Nabi, siapa yang kita ikuti? Dalam menjalani hidup berumah tangga, dalam menjalani hidup bertetangga, dalam menjalani hidup bersahabat, yang harus kita ikuti Nabi Muhammad. Kalau pengen selamat, kalau tidak pengen selamat, tidak peduli, Allah tidak akan peduli sama kita. Allah pun akan jauh dengan kita. Tapi orang yang peduli, orang yang berpegangan dengan Nabi, maka mereka akan dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kan itulah Tuan Guru, para ulama ini terus mendekatkan keluarganya, mengajarkan dirinya, dan mengajarkan anak muridnya, sahabat-sahabatnya, saling mengingat kalau lupa untuk ikut dengan Nabi Muhammad, mengikuti jejaknya, langkahnya, untuk berakhlak, beradab, bersyariat, seperti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad di dalam menjalani hidup yang sementara ini. Jadi sudah jelas, Rasulullah sudah buat jalan yang jelas. Kalau berkeluarga begini caranya, tidak ada yang samar-samar. Jadi kalau kita tidak sanggup, ikuti. Kalau kita belum mengerti, ikuti, nanti mengerti kita. Kenapa Nabi Muhammad perintahkan kita begitu? Kenapa Nabi Muhammad SAW mengarahkan kita untuk itu? Semua yang diperintahkan oleh Nabi mempunyai rahasia. Barang siapa yang berpegangan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad, maka Allah akan ridhoi dia, Allah akan ampunkan dia, Allah akan anugerahkan kehidupan yang penuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada semua hamba-Ku wahai Muhammad, kalau memang benar-benar mereka mencintai aku Allah, benar memang kau sayang sama Allah, engkau akan mengikuti jejak Nabi Muhammad.
maka Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampunkan semua dosa kalian. Tapi kalau tidak bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad, jauh. Patuhilah, kata Allah, dan patuhilah serta berbanyaklah dalam membacanya. Apa membaca sholawat. Dan jangan dikurangi. Kalau bisa terus ditambah. Gabungkanlah antara sholawat dan salam. Bagi ulama memakruhkan sholawat saja, kalau bisa sholawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, kirimkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Juga jangan lupa berselawatlah kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan selawat sama nabinya saja, sama keluarganya. Karena pesan Nabi Muhammad, jangan kalian berselawat dengan salawat yang kuntum, kata Rasulullah. Apa itu salawat yang kuntumnya Rasulullah? Kalian berselawat denganku, tapi tidak dengan keluargaku. Berbanyaklah membacanya di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Akfiru minas salat alaiya di laylatul gharra wal yawmil azhar. Artinya berbanyaklah membaca salawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersalawat dan bersalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta ini. Ada isyarat apa sampai Allah memerintahkan kita untuk bersalawat? Ada sesuatu apa Allah sampai mengatakan bahwa aku melazimi salawat ini, aku melakukan salawat ini? Puasa Allah tak puasa, haji Allah tak haji, tapi salawat Allah bersalawat. Ada rahasia besar. Marilah kita bersalawat dengan Nabi Muhammad. Jangan lupa, khususnya di hari Kamis, malam Jumat, sama hari Jumat. Setiap hari jadikan wirid salawat. Sebarkan wirid ini, bacaan-bacaan ini. Karena bacaan ini adalah satu benteng. Orang kalau sudah punya bacaan, wiridan, insya Allah mantap hidupnya. Man laisa lahu wirid, bahwa wirid. Yang tak punya wiridan ini, nanti seperti monyet tak mantap. Hidup itu bukan. Kalau sudah punya wirid, mantap kita. Tahu setiap hari kita bacaan ini, setiap hari baca ini. Harus ada bacaannya tadi. Nah, tadi kita disuruh khususnya membaca subhanallah bihamdihi. Ya, 100 kali kita baca itu. Dan juga membaca wirid-wirid yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Kalau kita Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, untuk orang awam minimal dari wirid latif ini. Sudah masuk itu, Masya Allah, wirid latif ini. Sudah termasuk tasbih 100 kali itu. Takbir yang 100 kali juga. Dan bacaan-bacaan yang lain. Wirdul Latif ini disusun untuk menyempurnakan segala kekurangan. Jadi zaman sekarang ini paling tidak Wirdul Latif di pagi hari sama di sore hari sudah. Sama Al-Quran, baca sholawat, habisnya ambil sholawat. Ambil istighfar juga yang ini. Sebelum tidur khususnya istighfar. Baca istighfar sama waktu qiyamul lail, waktu malam hari. Sendirian harus kita bangun baca istighfar, baca tasbih. Diaturlah intinya. Ya, kita tidak tahu masing-masing punya kesibukan masing-masing. Diatur ada wiridan yang kita baca. Mudah-mudahan waktu kita berkah, hidup kita penuh dengan kebahagiaan karena sudah berbacaan. Tapi kalau belum berbacaan, alat kumanna illa nafsi. Kalau ada apa-apa, jangan engkau celah, jangan engkau sesali kecuali dirimu sendiri. Jangan pernah mencela orang. Jangan pernah berwirid. Tapi kalau sudah orang ini berwirid, berzikir, ketika mau ada masalah, ditolong sama Allah. Selamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan barakah wirid tersebut dan bacaan tersebut, insya Allah dekatkan kita kepadanya. Allah angkat segala yang tidak baik pada diri kita, segala bisikan yang tidak baik
segala sesuatu yang tercela yang dibenci oleh Allah kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad ya Allah. Menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, hamba yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya dan para ashabul salihin. Karena Allah berikan kita kekuatan untuk dekat dengannya, untuk bersyukur dengannya, untuk beribadah dengannya. Allah SWT berikan taufik dan hidayah dan inayah ala hati ini aku lebih suara kami hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah